Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya dari kelas Jurnalistik C, NIM 5051211087. Di sini saya akan mengambil salah satu materi filsafat ilmu yang dimana dosen pengampunya itu Harmi Hatta Esom Iko yang berjudul epistemologi. Epistemologi beretimologi juga disebut teori pengetahuan. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani. Epistemologi berarti pengetahuan dan logis. Berarti teori epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan saknya validitas pengetahuan. Adapun persoalan-persoalan dalam epistemologi, yang pertama itu bagaimana sih manusia dapat mengetahui sesuatu. Nah, yang kedua itu dari mana mengetahui itu dapat diperoleh. Yang terakhir, bagaimanakah validitas pengetahuan prodi, pengetahuan pra-pengalaman, dan pengetahuan epistemologi, pengetahuan purna pengalaman. Nah, di sini adapun epistemologi menurut beberapa ahli. Yang pertama itu William Oses Hakim dan Mopel Lewis Seikim. Epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, apakah sumber-sumber pengetahuan, apakah hakikat, jangkau dan ruang lingkup mengetahui sampai tetap mana mengetahui yang mungkin untuk ditangkap manusia. Yang kedua itu menurut Musal Asyriah, epistemologi adalah cabang filsafat, adalah membicarakan mengenai hakikat ilmu, dan ilmu sebagai proses adalah usaha sistematik dan metode untuk menemukan prinsip kebenarannya yang terdapat pada suatu objek kajian atau ilmu. Yang ketiga itu P. Hordono Hadik menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skepor pengetahuan mengadai dan dasarnya, serta pertanggungjawaban dan atau pernyataan mengenai pengetahuan dimiliki. Dan keempat itu menurut D.W. Hamil, epistemologi sebagai cabang filsafat yang merumuskan dengan hakikat dan lingkungan pengetahuan dasar dan pengadaian serta secabang umum. Itu dapat diandalkan sebagai pengasah bahwa orang memiliki pengetahuan. Dan ada pun pengaruh epistemologi. Epistemologi memberikan pengerjaan gambaran proses terbuktinya pengetahuan ilmiah. Akhirnya epistemologi bisa menunjukkan cara kerja ilmiah yang paling efektif dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang kebenarnya terkait epistemologi. Juga memberikan daya kritik yang tinggal terhadap konsep-konsep atau teori-teori yang ada. Nah, adapun tujuan epistemologi, yang dimana menurut John Square Martian mengatakan tujuan epistemologi bukanlah hal untuk utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang menunjukkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan kedetik pun. Kaidah ini tak bisa dihindari. Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki proteksi untuk memperoleh pengetahuan. Nah, adapun kesimpulan dari epistemologi yaitu epistemologi adalah teori mengetahui yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengenalan, dasar-dasarnya, serta bertanggung jawab atas pertanyaan mengenai
pengetahuan dimiliki oleh setiap manusia. Nah, baik itulah tadi beberapa pengertian dari evolusi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.